Baik, kita masuk pada bagian ketiga dari deductive reasoning and decision making. Kita masuk pada bagian decision making. Nah, pada bagian ketiga ini kita bicara terkait dengan decision making. Decision making itu adalah ketika kita melakukan atau mengambil suatu keputusan, tidak ada daftar yang yang bisa dibandingkan ataupun aturan-aturan yang memang bisa menuntun kita mengambil satu reasoning yang baik gitu ya, yang valid, tidak seperti pada deductive reasoning gitu. Jadi pada decision making ini kita memang harus mengambil satu kesimpulan-kesimpulan atau kita mengambil satu pilihan-pilihan terkait dengan hal-hal yang dihadapi gitu ya. Nah, penelitian-penelitian pada decision making ini biasanya mengeksplorasi skenario yang konkret, realistis gitu ya, daripada yang situasi yang abstrak yang digunakan pada penelitian deductive reasoning. Jadi kalau deductive reasoning itu karena lebih sifatnya bagaimana berpikir logis, biasanya memang berpikirnya juga penelitian juga menggunakan situasi yang lebih abstrak gitu. Nah, pada pengambilan keputusan ini bisa dilihat bagaimana seorang individu itu mengevaluasi untung rugi atau manfaat dari berbagai macam tindakan yang mungkin saja diambil atau bagaimana dia memilih alternatif terbaik berdasarkan pertimbangan yang logis dan rasional. Nah, pada decision making ini dua proses teori ini menjadi sangat penting untuk diketahui ya. Nah, kita lihat bahwa kita bahas dulu terkait dengan dua proses teori. Processing tipe pertama itu yang tadi katakan cepat dan otomatis sifatnya. Biasanya membutuhkan hanya kesadaran atensi yang sedikit saja gitu ya. Nah, kita biasanya menggunakan persepsi. Contoh-contoh dari penggunaan dari tipe processing tipe pertama itu adalah jika kita melihat persepsi kedalaman gitu ya. Oh itu dalam, itu jurang, itu pendek gitu ya. Biasanya ketika kita turun dari tangga, kita nggak butuh berpikir dengan sangat sungguh-sungguh gitu ya, bahwa oh ini tangganya tingginya sekian sehingga kita kalau turun melangkah harus bisa seperti apa gitu ya. Juga kita misalnya biasanya dipergunakan ketika kita mengenali ekspresi wajah orang, yang orang ini marah, orang ini senang gitu, itu dengan cepat bisa dilakukan dan prosesnya sangat cepat sekali. Atau yang tadi dikatakan stereotyping secara otomatis. Oh ini sih medok nih pasti orang Jawa gitu ya. Nah itu stereotyping yang dengan cepat diproses oleh tipe pertama. Sedangkan proses tipe kedua itu biasanya lebih lambat dan lebih terkontrol gitu ya, dan biasanya membutuhkan atensi fokus yang sangat fokus gitu ya, dan biasanya lebih akurat daripada proses tipe pertama. Nah, kapan kita menggunakan processing tipe kedua ini? Biasanya ketika kita sadar bahwa ketika kita melakukan stereotyping proses gitu ya, yang tipe pertama, kita ternyata salah nih responsnya gitu ya, karena kita menggunakan tipe satu processing misalnya tadi orang yang ngomongnya medok pasti orang Jawa, pas dilihat oh ternyata itu Hansol. Kalau pada suka nonton itu ya Korea Reomit atau Londo Kampung gitu ya, yang bahasa Indonesianya pun medok karena mereka berdua memang tinggal di Indonesia cukup di daerah Jawa cukup lama ya, tapi dua-duanya bukan orang Jawa gitu ya. Nah, untuk itu kita biasanya membutuhkan proses tipe kedua yang lebih terkontrol dan lebih lambat. Nah,
kita akan melihat heuristik. Heuristik itu adalah jalan pintas mental gitu ya, atau aturan praktis. Jadi kenapa dikatakan jalan pintas mental stereotyping ini? Karena kita terkadang memang membutuhkan waktu untuk lebih cepat berpikir dengan lebih cepat gitu ya. Oleh karena itu ada hal-hal tertentu kita membutuhkan heuristik gitu ya, yang dengan aturan praktisnya dan sebagainya. Strateginya sederhana dan untuk membuat keputusan yang kompleks atau menarik kesimpulan itu bisa dilakukan dengan cepat tanpa usaha yang berarti. Itu menggunakan heuristik. Permasalahannya adalah terkadang stereotyping itu tidak selalu benar gitu ya, tidak selalu tepat. Nah, pada heuristik ini ada 3 tipe heuristik: representativeness heuristik, availability heuristik, dan anchoring and adjustment heuristik. Pada representativeness heuristik, kita menjudge atau menilai suatu sampel itu karena dia mirip dengan populasi gitu ya, di mana populasi itu yang di-selected gitu, apa yang dipilih gitu ya. Misalnya seperti tadi, ngomong medok pasti orang Jawa gitu ya. Nah, kemudian ada juga availability heuristic. Nah, pada availability heuristic kita mengestimasikan atau memperkirakan frekuensi karena secepat apa atau semudah apa kita berpikir mengenai contoh dari seseorang atau sesuatu gitu ya. Jadi misalnya silakan dipikirkan kalau misalnya ketemu orang di pasar itu kemungkinan apakah dia pedagang atau dia astronot gitu ya. Pasti kan kita lebih sering ketemu pedagang, kita akan bilang itu pedagang gitu daripada itu astronot gitu ya. Dan yang ketiga itu adalah anchoring and adjustment heuristic. Nah, ini kita biasanya dimulai dengan perkiraan awal, kemudian setelah itu kita membuat adjustment atau berdasarkan dari informasi yang diperoleh gitu ya. Nah, 3 heuristik ini bisa dengan cepat membantu kita untuk berpikir. Sebenarnya ada beberapa jenis heuristik yang lainnya, akan tetapi ini yang paling sering dipergunakan gitu ya. Silakan Anda tonton videonya untuk melihat dengan lebih jelas contoh-contoh dari ketiga heuristik ini. Gitu. Karena heuristik ini adalah dari situ heuristik ini bisa sangat mempengaruhi kita dalam mengambil keputusan. Apakah dalam melakukan pembelian, apakah dalam melakukan relasi dan sebagainya. Baik, ini adalah akhir dari bagian ketiga. Kita akan bersambung pada bagian yang keempat.